Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat rekan-rekan dan teman-teman semua. Kembali lagi kita berjumpa dengan saya Rizky Apriandi tentunya di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai linear programming ya teman-teman. Namun seperti sebelumnya, saya tidak akan membahas mengenai teori-teorinya, melainkan saya akan mencoba memberikan soal yang ada dan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, tanpa membuang waktu banyak-banyak, langsung saja. Di sini saya memiliki soal mengenai linear programming. Tentukan nilai X1 dan X2 untuk model matematika berikut dan tentukan besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan Z-max sama dengan 1200 X1 ditambah 800 X2 dengan fungsi batasan yaitu pertama 4X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 40, selanjutnya 6X1 ditambah 8X2 lebih dari sama dengan 24, berikutnya X1 kurang dari sama dengan 8, kemudian X2 kurang dari sama dengan 5, dan X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Pertama, langkah yang kita lakukan adalah mencari titik-titik koordinat dari persamaan yang ada, seperti itu. Di sini kita mulai dari persamaan pertama, 4X1 ditambah 5X2 kita jadikan sama dengan 40. Di sini kita mengandaikan jika X1-nya adalah 0, maka 4 dikali 0, X1-nya 0, ditambah 5X2 berarti sama dengan 40. Kemudian selanjutnya berarti 0 ditambah 5X2 sama dengan 40. Atau 5X2 sama dengan 40 dan X2 sama dengan 40 dibagi 5 yaitu 8. Dan sini kita menemukan titik koordinatnya yaitu 0,8. Kita sebut ini dengan titik A misalnya ya. Lanjut, 4X1 ditambah 5X2 sama dengan 40 dari persamaan yang tadi. Kemudian kita andaikan jika X2-nya 0, maka sama saja 4X1 ditambah 5 kali 0 sama dengan 40. 4X1 berarti sama dengan 40 dan X1-nya berarti 40 dibagi 4 sama dengan 10. Atau kita dapatkan titik persamaannya yaitu 10,0 atau X, Y-nya 10,0 ya teman-teman. Di sini kita sebut saja dia dengan titik B, seperti itu. Lanjut ke persamaan kedua, 6X1 ditambah 8X2 kita jadikan sama dengan 24. Selanjutnya kita andaikan jika X1-nya adalah 0, maka 6 dikali 0 ditambah 8X2 sama dengan 24, atau 8X2 sama dengan 24, dan X2 sama dengan 24 dibagi 8, hasilnya adalah 3, dan kita dapatkan titik koordinatnya yaitu 0,3. Kita sebut saja dengan titik C, seperti itu. Lanjut, 6X1 ditambah 8X2 sama dengan 24. Kita andaikan lagi jika X2-nya yang 0, maka 6X1 ditambah 8 kali 0 sama dengan 24. 6X1 sama dengan 24, dan X1-nya sama dengan 24 dibagi 6, yaitu 4. Dan kita dapatkan titik potongnya atau titik koordinatnya adalah 4,0. X, Y-nya 4,0 ya teman-teman. Di sini kita andaikan ini adalah titik D, seperti itu. Lanjut ke persamaan selanjutnya, kita dapatkan tadi di atas X1 kurang dari sama dengan 8. Di sini kita masukkan X1 menjadi sama dengan 8. Dan X2-nya tidak ada, berarti kita anggap 0 ya teman-teman. Berarti sama dengan titik potongnya 8,0, seperti itu. Kita sebut saja dengan titik E. Lanjut ke persamaan selanjutnya yaitu X2 kurang dari sama dengan 5. Kita jadikan X2 sama dengan 5 dan X1 tidak ada atau 0. Berarti kita dapatkan titik potongnya yaitu
0,5. Sebut saja dengan titik F. Seperti itu teman-teman ya. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu kita gambarkan grafiknya teman-teman. Kita buat grafik X dan Y. Pertama kita buat dulu garis lurus. Ke atas itu Y dan ke kanan itu X, seperti itu. Atau vertikal Y, horizontalnya X, seperti itu ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah memasukkan titik-titik koordinat dari A sampai F yang tadi sudah kita temukan atau sudah kita hitung ya teman-teman. Kita mulai dari titik A. Di sini kita dapatkan X-nya 0 dan Y-nya 8. 0,8. Berarti di sini kurang lebihnya ya teman-teman. Mohon maaf kalau mungkin kurang sesuai dengan skala yang sebenarnya ya, karena ini saya mengandai-andaikan saja supaya cepat dan mudah. Berarti di sini titik A-nya ya teman-teman, 0,8. Selanjutnya titik B-nya yaitu 10,0, berarti X-nya 10 dan Y-nya 0. Berarti kita dapatkan di titik ini ya teman-teman. 10X, Y-nya 0, dan sini kita sebut titik B yang tadi. Langkah selanjutnya adalah kita tarik garis antara titik A dan titik B. Seperti itu. Maka kita tarik garis seperti ini dari titik A ke titik B. Langkah selanjutnya yaitu ke titik C dan D-nya. Di titik C yaitu koordinatnya 0,3. Berarti X-nya 0 dan Y-nya 3. Berarti kurang lebih di sini ya teman-teman titiknya. Selanjutnya titik D-nya yaitu 4,0, yaitu X-nya 4 dan Y-nya 0. Kurang lebih di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita tarik kembali garis antara titik C dan titik D, seperti itu. Selanjutnya kita lihat titik E dan titik F. Pertama titik E, tadi kita dapatkan yaitu 8,0. Berarti X-nya 8 dan Y-nya 0, berarti kurang lebih di sini ya teman-teman. Kemudian titik F-nya yaitu 0,5. Berarti X-nya 0 dan Y-nya 5, kurang lebih di sini, seperti itu. Dan jangan lupa kita tarik garis lagi. Namun kali ini dia tidak bersinggungan ya teman-teman. Karena di sini dia sendiri-sendiri titiknya. Tidak untuk langsung dihubungkan antara titik E dan titik F. Maka bisa kita tarik garis horizontal dan vertikal ya teman-teman, seperti ini. Ini titik E-nya ke atas dan titik F-nya ke arah horizontal. Seperti itu teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita mencari daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian teman-teman. Caranya seperti apa? Di sini saya ada patokannya, yaitu jika tandanya yaitu kurang dari, maka daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya adalah dari kiri atau ke bawah. Jadi kurang lebih di sini ya teman-teman, daerah HP atau penyelesaiannya. Sedangkan jika tandanya adalah lebih dari, maka daerah penyelesaiannya yaitu ke arah kanan atau ke atas. Berarti di arah sini teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke soal yang tadi, kita lihat dari titik A ke titik B itu dari persamaan awal yaitu 4x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 40. Di sini kita dapatkan tanda yaitu kurang dari sama dengan. Berarti daerah penyelesaiannya adalah ke kiri atau ke bawah. Kita lihat garisnya dari A sampai B dan arahnya ke kiri, berarti arahnya ke sini teman-teman ya. Kiri atau ke bawah, seperti itu. Selanjutnya kita lihat titik potong antara C dan D. C dan D yaitu berawal dari persamaan 6x1 ditambah 8x2 lebih dari sama dengan 24. Di sini kita dapatkan tanda yaitu lebih dari teman-teman ya. Berarti karena tandanya lebih dari, daerah penyelesaiannya yaitu ke kanan atau ke atas. Seperti itu. Berarti kita lihat garisnya ke kanan atau ke atas, ke arah sini teman-teman ya. Dari C dan D ini ke atas ke sini. Kalau tadi A dan B ke bawah, kali ini C dan D ke atas. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita lihat lagi titik potongnya di titik E. Titik E itu kita lihat tadi dari persamaan X1 kurang dari sama dengan 8.
Karena tandanya kurang dari berarti kiri atau ke bawah. Kita lihat titik E-nya dari mana di sini. Berarti ke kiri atau ke bawahnya berarti ke arah kiri ke sana ya teman-teman. Seperti itu, ke sana arahnya. Dan terakhir, untuk titik F, dia berasal dari persamaan X2 kurang dari sama dengan 5. Tandanya juga sama, yaitu kurang dari. Berarti karena kurang dari, dia juga ke kiri atau ke bawah. Kita lihat F di titiknya di mana. Karena di sini berarti dia arahnya ke bawah ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya kita tentukan dari titik-titik ini, berarti kita simpulkan daerah penyelesaiannya kurang lebih seperti arahnya di sini ya teman-teman. Nah, sebut saja ini dengan HP-nya di sini. Sinilah kurang lebih daerah penyelesaiannya. Seperti ini teman-teman, kita tandai saja ya. Disinilah daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya. Langkah selanjutnya seperti apa? Kita cari titik-titik tepi di antara himpunan penyelesaiannya. Kita lihat titik-titiknya mana saja sih dia yang saling bersinggungan atau saling keterkaitan seperti itu. Berarti karena daerah penyelesaian ada di daerah sini, titik-titik tepinya yaitu mulai dari titik D, ini kan, titik D, lanjut ke titik E, selanjutnya ke titik G, lanjut ke titik H, titik F, dan titik C. Di sini untuk titik D, E, F, C, kita sudah mengetahui dari perhitungan yang awal tadi ya. Di sini kita sudah dapatkan titik-titiknya. Sedangkan untuk titik G dan H, maaf tadi ini G ya teman-teman. Ini titik G. Titik G dan H itu kita belum tahu, karena dia baru ditemukan setelah kita tentukan himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Makanya caranya seperti apa? Kita lihat dulu titik titik G ini, dia berpotongan atau bersinggungan dengan garis antara A dan titik B. Sedangkan kita lihat di sini titik A ke titik B ditentukan oleh persamaan awal, yaitu 4x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 40. Maka untuk menemukan titik potongnya adalah kita masukkan pertama ke persamaannya, yaitu 4x1 ditambah 5x2 kita jadikan sama dengan 40. Sedangkan kita ketahui x1 nya di sini adalah 8. Kita tulis x1 nya sama dengan 8 ya teman-teman. Berarti 4 dikali x1 nya 8 ditambah 5x2 sama dengan 40, atau 32 ditambah 5x2 sama dengan 40. 5x2 berarti sama dengan 8, itu 40 dikurang 32, dan x2 nya sama dengan 8 per 5 atau 8 bagi 5 yaitu 1,6. Sehingga kita dapatkan titik potongnya yaitu x1 nya 8 dan x2 nya 1,6, atau x dan y nya itu 8,16. Ini adalah titik G teman-teman. Kita lanjut ke titik H sekarang. Sama seperti tadi, kita lihat titik H ini bersinggungan atau berpotongan dengan garis yang mana? Karena dia arahnya horizontal dan dia juga berpotongan di titik antara A dan titik B, maka kita juga masuk ke persamaan antara titik A dan titik B, atau ke persamaan awal yang tadi ini sama. 4x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 40. Dan kita tulis x2 nya sama dengan 5, karena kita tahu x2 nya sini 5 ya teman-teman. Berarti sama saja 4x1 ditambah 5 dalam kurung x2 nya 5 sama dengan 40. 4x1 ditambah 25 sama dengan 40. 4x1 sama dengan 25 4x1 sama 40 dikurang 25 sama dengan 15. Dan x1 nya adalah 15 dibagi 4 sama dengan 3,75. Sehingga kita dapatkan x1 dan x2 nya yaitu 3,75,5, atau x dan y nya adalah 3,75,5. Dan ini adalah untuk titik H. Seperti itu teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan besarnya keuntungan yang kita peroleh berdasarkan persamaan Z-max yang awal. Di persamaan awal kita dapatkan persamaannya yaitu Z-max sama dengan 1200x1 ditambah 800x2.
Sedangkan di sini yang kita hitung adalah titik-titik tepi antara daerah-daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya yang tadi sudah kita ketahui. Seperti itu di antara garis-garis ini ya teman-teman. Sekarang kita mulai dari titik D. Titik D yaitu berarti 1200 dikali 4 ditambah 800 kali 0 sama dengan 4800. Karena di titik D ini titik potongnya yaitu 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Atau X1 nya 4, X2 nya 0. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut dari titik D kita ke titik E. Di titik E titik potongnya adalah 8,0. Berarti kita masukkan ke persamaan Z max-nya sama saja, berarti 1200 dikali 8 ditambah 800 kali 0 dengan hasilnya yaitu 9600. Lanjut ke persamaan, bukan persamaan, ke titik G, yaitu titik potongnya 8,1,6 yang tadi kita sudah hitung. Hasilnya yaitu 1200 dikali 8 ditambah 800 dikali 1,6 sehingga dihasilkan angka 10.880 seperti itu. Lanjut ke titik H yang di sini ya. Titik H tadi titik potongnya adalah 3,75,5. Berarti sama aja 1200 dikali 3,75 ditambah 800 dikali 5 sehingga menghasilkan angka 8.500. Kita lanjut ke titik F sekarang. Titik potongnya yaitu 0,5. Berarti 1200 dikali 0 ditambah 800 kali 5 sehingga dihasilkan 4000. Kita lanjut yang terakhir yaitu titik C. Titik C titik potongnya itu 0,3. Berarti 1200 dikali 0 ditambah 800 dikali 3 hasilnya adalah 2400. Dan di sini kita temukan keuntungan terbesar ada di titik G yaitu 8,1,6 yang menghasilkan angka 10.880. Begitu kurang lebih teman-teman tentang contoh soal dari linear programming. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat. Dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, ataupun pagi buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.